Berikut ini adalah khotbah Injil mendasar oleh Pendeta Cho Sung Wook dari Korea, yang berjudul Manusia Awal. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih telah mengirimkan kami, Yesus Kristus, agar kami bisa bertemu lagi dengan Tuhan. Kami berdoa melalui khotbah hari ini, kami bisa benar-benar menyadari apa itu gambaran Tuhan di dalam diri kita. Kami berdoa bahwa ketika kami mendengarkan khotbah ini, kami bisa membuka pintu hati kami dan juga benar-benar dibimbing oleh Roh Kudus. Kami berdoa semua ini dalam nama Yesus Kristus. Amin. Mari kita melihat kitab Kejadian 1 ayat 26-28. Melalui firman Tuhan ini kita dapat melihat makhluk seperti apa manusia pada awalnya. Dikatakan bahwa menurut gambaran Tuhan, manusia diciptakan dari debu tanah. Dalam kitab Kejadian 2 ayat 7, Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidupnya ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Ini artinya debu tanah menjadi hidup ketika Tuhan menghembuskan nafas hidupnya. Kalau kita tidak tahu kebenaran ini, maka kita akan terus hidup layaknya debu tanah. Maka itu penting bagi kita untuk menyadari siapa sebenarnya kita pada awalnya dan siapa kita sekarang. Di dunia ini ada 3 orang yang memegang peranan dalam pengertian hidup manusia. Menurut teori Darwin, dia mengatakan bahwa manusia telah mengalami evolusi. Pada dasarnya, ia mengatakan walaupun kita adalah makhluk yang sangat cerdas, kita tetap saja dikategorikan sebagai binatang. Kita juga dapat melihat satu orang lagi yang berpengaruh, yaitu Freud, yang mengatakan bahwa manusia ada demi memenuhi keinginan seksual mereka. Ini adalah teori psikoanalisis. Ada juga orang seperti Karl Marx, yang berkata bahwa orang-orang bergerak sesuai dengan kebutuhan finansial atau keuangan mereka. Pada dasarnya, ia memisahkan manusia berdasarkan keinginan seks, uang, dan keinginan manusiawi lainnya. Semua orang bertindak sesuai dengan apa yang mereka percaya. Zaman sekarang, orang-orang menjalankan hidupnya mengejar keinginan seksual, keinginan fisik, dan keperluan duniawi lain seperti uang. Masalah-masalah ini terlihat sangat jelas di negara-negara yang sudah berkembang dan maju. Contohnya masalah seperti homoseksual dan biseksual jarang sekali terlihat di negara-negara dunia ketiga, namun kita dapat melihat banyak masalah seperti itu di negara-negara yang maju dan berkembang. Pendeta juga berbicara mengenai berita di mana seseorang nonton film Batman yang baru di bioskop dan dia memakai kostum seperti penjahat yang ada di film. Dan orang-orang berpikir dia hanya bercanda. Namun tiba-tiba ia melemparkan granat dan mulai menembaki orang-orang yang ada di bioskop itu. Sekitar 10 orang menjadi korban jiwa dan 50 orang mengalami luka-luka. Latar belakang orang itu sebenarnya dia adalah orang yang dulunya sering membantu anak-anak di perkemahan. Lalu kenapa hal yang mengerikan seperti itu bisa terjadi? Hal tersebut terjadi karena orang itu tidak tahu sebenarnya dia itu siapa. Ada contoh lain di drama Shakespeare yang namanya As You Like It, yang ceritanya tentang waktu dan tindakan manusiawi. Drama ini dibagi menjadi 7 bagian. Yang pertama, menunjukkan bayi di dalam kereta bayi. Yang kedua, menunjukkan seorang anak yang harus pergi ke sekolah, tetapi ia nggak mau pergi ke sekolah. Yang ketiga, ada seorang orang tua yang terlalu tua dan tidak dapat melihat. Dia bertingkah layaknya seorang anak kecil. Shakespeare memperlihatkan kita bahwa inilah yang namanya hidup. Ia menunjukkan bahwa jalan-jalan yang dilewati dalam dramanya adalah hidup kita yang sebenarnya. Dia menunjukkan melalui drama itu bahwa sebenarnya tidak ada nilai dan tujuan dari hidup kita. Lalu, dahulu juga ada orang yang cukup masyhur di Cina dan orang ini berkata,
Marilah kita pikirkan rakyat dan proses mereka hidup sampai usia 100 tahun. Bukankah ada 50 tahun untuk seseorang hidup bekerja keras? Di sini ia menghitung selisih usia tua dan usia muda. Lalu marilah kita menghitung waktu yang kita habiskan untuk makan dan tidur. Bukankah artinya kita memiliki 25 tahun untuk hidup dengan tekun? Lalu marilah kita menghitung waktu yang kita habiskan dalam kekhawatiran, kesakitan, dan masalah-masalah kita. Dengan begitu kita hanya memiliki 10 tahun untuk hidup dengan tekun. Berarti hidup itu yaitu menjalankan 10 tahun itu dengan mengetahui betapa pentingnya waktu itu. Agar kita bisa meninggalkan sesuatu yang berharga di dunia ini sebelum kita mati. Lalu apa nilai kehidupan dan hidup yang sebenarnya? Marilah kita lihat kembali dalam kitab Kejadian 2 ayat 7. Hidup itu seperti setitik debu. Kita hidup layaknya debu tanah yang kotor. Intinya, kita menjalani hidup yang tidak berharga seperti debu tanah, namun hanya ketika Tuhan menghembuskan nafasnya, yang adalah nafas kehidupan, barulah kemudian manusia tercipta. Mengetahui arti dari manusia diciptakan menurut gambaran Tuhan, itu sangatlah penting. Orang-orang hidup sesuai dengan apa yang mereka percaya. Jika Anda percaya bahwa manusia diciptakan dalam gambaran Tuhan, Anda pun akan menjalani kehidupan yang berbeda. Jika Anda tidak dapat menyadari dan mempercayai kenyataan tersebut, maka Anda akan hidup sesuai dengan dunia ini yang intinya mengatakan bahwa hidup tidak ada tujuannya, dan kita hidup sebuah hidup yang tidak berharga. Kita memang debu tanah, namun karena Tuhan memberikan kita nafas kehidupan, kita telah menerima kehidupan yang sebenarnya, dan kita telah diciptakan oleh Tuhan. Walaupun dari luar kita terlihat tidak berharga seperti debu tanah, Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa kita diciptakan menurut gambaran Tuhan. Jadi, sangatlah penting bagi kita untuk mengetahui kenyataan ini. Walaupun kita telah mendengarkan banyak khotbah, tetap saja banyak yang belum mengena di hati kita. Ketika kita mendengar hal ini, kita akan mengakui kebenaran hal ini, dan ketika hal ini benar-benar mengena di hati kita, pada saat itulah perubahan sejati akan terjadi. Tuhan memberikan kita banyak pesan khotbah hingga sekarang, dan semua orang yang percaya bahwa Tuhan ada dan bahwa mereka percaya pada Tuhan, jangan hanya berhenti di situ. Peganglah dan percayalah pada firman Tuhan. Kita sebenarnya telah dimateraikan dan tertanamkan dalam realita dunia. Jadi, terkadang kita kehilangan identitas kita yang sebenarnya. Alkitab terus-menerus memberitahu kita bahwa kita telah diciptakan menurut gambaran Tuhan. Kita adalah seperti Tuhan. Anda memiliki gambaran Tuhan dan Anda adalah anak-anak Tuhan. Walaupun Tuhan telah memberikan pesan ini kepada kita, hingga sekarang pun kita masih belum menerima pesan ini dengan benar ataupun mendengarkannya dengan baik. Kita tidak menerimanya, tidak mengakui kebenarannya, ataupun mempercayainya. Kenapa sih? Karena perlakuan yang kita terima dari dunia ini tidak menunjukkan bahwa kita diciptakan menurut gambaran Tuhan. Ini karena kita telah hidup di dunia yang penuh dengan ketakutan, kekhawatiran, keraguan, dan luka-luka batin. Kita hidup mencoba untuk melindungi diri sendiri dan hidup sendiri, dan itulah mengapa kita tidak bisa percaya bahwa kenyataannya itu kita diciptakan menurut gambaran Tuhan. Sangat disayangkan sekali, karena kita telah menjadi sangat terluka dan sangat sakit diakibatkan oleh dunia ini. Dan kita tidak dapat menerima kenyataan yang sederhana bahwa Tuhan telah memberikan kita hal ini. Perjalanan iman kita secara sederhana adalah mempercayai
mempercayai bahwa semuanya itu mengenai iman yang percaya akan Tuhan dan firman-Nya. Alkitab mengatakan bahwa walaupun kita diciptakan dari debu tanah, kita diciptakan menurut gambaran Tuhan. Ini artinya gambaran Tuhan ada di dalam diri kita. Kita memiliki suatu keunikan, kebenaran, dan nilai di dalam kita. Tuhanlah yang memberikan kita otoritas dan kekuatan untuk menaklukkan laut dan bumi. Inilah seberapa berharganya kita. Kita memiliki pengetahuan penciptaan yang berharga dan tak ternilai yang diberikan Tuhan untuk kita. Tuhan memberikan kita kemampuan khusus untuk memanggil Tuhan Bapa kami. Marilah kita mengerti arti dari gambaran Tuhan yang sebenarnya. Alkitab mengatakan bahwa kita lebih berharga dari dunia ini. Apakah yang kita percayai? Apakah kita percaya bahwa kita tidak sebanding dengan dunia ini? Inilah mengapa kita terus-menerus melukai diri sendiri, mengecewakan diri sendiri, dan membenci diri sendiri. Ini karena kita tuh tidak bisa percaya. Karena kita tidak dapat menghubungkan pikiran kita dengan firman Tuhan. Namun, pada saat kita menyadari kenyataan ini, kita akan mengalami titik balik, sebuah turning point dalam hidup kita. Ada sesuatu yang lebih penting dari ketekunan, yaitu perihal mengenai mengetahui diri kita sendiri dan mengetahui apa yang Tuhan ingin katakan kepada kita. Karena kita diciptakan dalam gambaran Tuhan, kita tidak memiliki pilihan lain selain diberkati oleh Tuhan. Tidak penting apakah kita akan menerima berkat seperti ini atau berkat seperti itu. Yang lebih penting yaitu kita adalah makhluk yang tidak memiliki pilihan lain selain menerima berkat dari Tuhan. Pokok intinya tidak berada pada berkat-berkat itu sendiri, tetapi kenyataan di mana kita telah diciptakan menurut gambaran Tuhan dan tidak memiliki pilihan selain diberkati oleh Tuhan. Karena kita diciptakan menurut gambaran Tuhan, dan karena kita adalah anak Tuhan, kita tidak mendapat pilihan lain selain diberkati Tuhan. Ingat itu. Tuhan tidak mengasihi kita karena kita berbuat baik dan karena kita hidup dengan tekun. Namun, Ia mengasihi kita karena Ia mengasihi anaknya, dan kita adalah anak-anak Tuhan. Kita lahir untuk dikasihi oleh Tuhan. Jangan jatuh percaya menurut naluri emosi Anda. Percayalah pada ini menurut firman Tuhan. Bukankah masuk akal bahwa Tuhan telah memberikan kita berkat terbesar di dunia ini dalam Alkitab Kejadian 1 ayat 28. Kejadian 2 memberikan kita berkat Eden dan memberikan kita berkat perjanjian. Walaupun isi dari perjanjian sangat penting, mengetahui bahwa Tuhanlah yang memberikan kita perjanjian tersebut lebih penting. Ini adalah suatu berkat besar untuk memiliki perjanjian dengan Tuhan. Tuhan memberikan kita berkat untuk memiliki sebuah keluarga. Pada dasarnya, Tuhan sudah memberikan kita semua berkat yang Ia dapat berikan kepada kita. Kenapa? Karena kita diciptakan menurut gambaran Tuhan. Sebelum kita selesai dengan khotbah ini, kita harus bisa memilih antara dua hal ini. Apakah benar bahwa aku benar-benar berasal dari debu tanah? Atau apakah aku benar-benar gambaran Tuhan? Jika Anda tidak benar-benar menerima anugerah bahwa kita telah diciptakan menurut gambaran Tuhan, maka Anda akan hidup terus-menerus sebagai debu tanah saja. Walaupun kita telah menerima keselamatan, kita tetap hidup seperti debu tanah. Kita tidak mempunyai cita-cita, tujuan, penjelasan, ataupun kebenaran dalam hidup kita, dan kita hidup seperti debu tanah.
Kita tidak mengasihi anak-anak kita karena mereka berkelakuan baik selama hidup mereka, kan? Atau karena mereka baik terhadap kita saja? Kita mengasihi anak-anak kita karena mereka adalah anak-anak milik kita. Jadi Tuhan mengasihi kita karena kita adalah anak-anak Tuhan. Pada Yesaya 43 ayat 1 dikatakan, "Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu, dan engkau ini kepunyaanku." Dan pada Yesaya 43 ayat ke-7, semua orang yang disebutkan dengan namaku yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan juga kujadikan. Jadi keberadaan kita sendiri adalah kemuliaan Tuhan, sama halnya seperti keberadaan anak adalah kemuliaan orang tuanya. Semoga kita bisa percaya dan membuang semua pikiran lama kita. Jadi hasilnya itu tergantung dengan apa yang kita miliki. Contohnya, jika pikiran kita penuh dengan ketidakpercayaan, maka hasilnya adalah ketidakpercayaan. Jika kita penuh dengan hal-hal kegelapan, maka kita akan mengatakan hal-hal yang berhubungan dengan kegelapan. Saya berdoa agar kita bisa membuka mata kita berlebar-lebar. Pada Yesaya 43 ayat 21 dikatakan, "Umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku." Ya, kita adalah orang-orang yang telah diciptakan oleh Tuhan agar kita dikasihi. Dan benar, Tuhan benar-benar menyayangimu, dan hal ini sangat terbukti dari awal sampai akhir Alkitab. Coba buka Yeremia 31 ayat 3. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. "Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu." Zefanya 3 ayat 17. Tuhan Allahmu ada di antaramu, sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita, ia membaharui engkau dalam kasihnya. Ia bersorak-sorak karena engkau dan dengan sorak-sorai. Yeremia 31 ayat 20. Anak kesayangankah gerangan Efraim bagiku, atau anak kesukaan? Sebab setiap kali aku menghardik dia, tak putus-putusnya aku terkenang padanya. Sebab itu hatiku terharu terhadap dia, tidak aku akan menyayanginya. Demikianlah firman Tuhan. Dikatakan di sini bahwa hatiku terharu terhadap dia. Ini artinya Tuhan merindukan kita. Ia sangat mengasihi kita. Setiap kali Tuhan harus menegur kita, atau setiap kali kita berpikir bahwa kita sedang mengalami lorong yang gelap, atau setiap kali kita merasa bahwa ketika Tuhan mengizinkan kesulitan dalam hidup kita, ini sebenarnya adalah pelatihan. Contohnya jika anak kecil berlari, lalu ia jatuh dan lututnya terluka. Tentunya orang tuanya ingin membantu anaknya berdiri. Tetapi orang tua tersebut tetap harus memberitahu anaknya untuk berdiri sendiri. Demi anak itu. Sama seperti orang tua itu, Tuhan melihat kita seperti itu. Hati Tuhan yang terharu terhadap kita menunjukkan bahwa Tuhan sangat mengasihi kita. Inilah mengapa Tuhan yang mengasihi kita mengaruniakan anaknya yang tunggal. Tuhan telah menunjukkan kasih-Nya melalui Yesus Kristus dan kematian-Nya dan juga kebangkitan-Nya. Apa ada hal lain di dunia ini yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan? 1 Yohanes 4 ayat 10. Inilah kasih itu. Bukankah kita yang telah mengasihi Allah?
tapi Allah yang telah mengasihi kita, yang telah mengutus anaknya sebagai perdamaian bagi dosa-dosa kita. Saya ulangi, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Setiap saat sampai selama-lamanya, Tuhanlah yang dahulu mengasihi kita. Tuhan tidak mengasihi kita karena kita mempersembahkan diri kita kepadanya, namun Ia mengasihi kita karena kita adalah ciptaannya. Setan memberikan kita banyak masalah melalui situasi-situasi dan juga lingkungan kita. Setan memberikan kita banyak masalah supaya hidup kita itu menjadi sulit. Akan tetapi rencana licik mereka itu tidaklah seberapa hebat sebenarnya. Apa yang setan lakukan semuanya semata-mata demi kita kehilangan fokus atas hal-hal yang paling penting. Seorang penulis terkenal di Korea mengatakan bahwa kesadaran kecil lebih berharga dari pengetahuan yang luas. Jadi, daripada menerima banyak khotbah, yang lebih penting yaitu kesadaran yang benar-benar mengena pada hati dan pikiran kita. Kita harus menyadari bahwa kita adalah umat Kristiani yang sejati, bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Setan bisa memberikan kita jawaban dan memberikan kita penganiayaan. Setan terus memberitahu saya untuk hidup yang tidak berharga seperti yang telah kita lakukan sebelumnya. Semua seperti yang kita jalani sebelumnya. Dan mati ketika kita tua. Ia tidak ingin kita sadar betapa berharganya hidup kita. Benar nggak? Ia juga mengatakan kepada para penjadi narkoba, "Kamu pikir kamu berharga untuk hidup dunia ini? Mati aja secepatnya." Itulah yang dikatakan setan. Sama seperti suara-suara setan yang berbicara pada pecandu narkoba tersebut untuk menjatuhkan mereka, setan juga mencoba untuk mengatakan kepada kita hal yang sama. Dia berkata, "Lihatlah dirimu sendiri. Kamu tahu betul betapa kotor dan menjijikan masa lalumu itu. Kamu tahu seberapa mengerikan kemarahan dan kepribadianmu itu. Segala dari dirimu kotor seperti debu tanah. Kamu akan hidup layaknya debu tanah dan mati seperti debu tanah. Bagaimana mungkin kamu adalah gambaran Tuhan? Di mana kamu bisa menemukan gambaran Tuhan di dalam dirimu? Kamu akan selamanya hidup seperti ini dan kamu akan mati seperti itu juga." Ini adalah bisikan setan. Marilah kita benar-benar menyadari bahwa Alkitab dengan jelas mengatakan manusia itu diciptakan Tuhan menurut gambarannya. Ini adalah sesuatu yang harus kita pegang, dan kita harus mempertaruhkan hidup kita untuk terus berpegang pada kenyataan ini. Kebenaran yang harus kita pegang yaitu kenyataan bahwa Yesus adalah Kristus. Kita dapat memulihkan gambaran Tuhan di dalam diri kita dan hubungan kita dengan Tuhan hanya melalui nama Yesus Kristus. Kita bukanlah kotoran seperti debu tanah. Kita diciptakan menurut gambaran Tuhan. Kita adalah orang-orang yang dengan pasti dikasihi oleh Tuhan. Kita adalah orang-orang yang pastinya dapat memberikan kasih kepada orang lain. Marilah kita memulai hidup kita dan menjalani hidup menurut gambaran Tuhan. Marilah kita menjalani hidup sebagai orang-orang yang memiliki gambaran Tuhan. Sekian khotbah untuk hari ini. Marilah kita berdoa. Ya Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan telah menciptakan kita menurut gambaran Tuhan. Dan bahwa melalui Yesus Kristus kami bisa bertemu lagi dengan Tuhan. Dan melalui Yesus Kristus kami bisa memulihkan gambaran Tuhan di dalam diri kami. Kami berdoa ya Tuhan bahwa segala strategi-strategi setan yang mengatakan bahwa kami adalah debu tanah dan kami harus hidup layaknya debu tanah, hal-hal tersebut bisa hancur di dalam nama Yesus Kristus agar kami bisa berpegang kepada kenyataan bahwa kami adalah orang-orang berharga yang telah diciptakan menurut gambaran Tuhan. Bahwa nafas kehidupan Tuhan telah masuk dalam hidup kita dan kita telah hidup
akibatnya, dan karena itulah hidup kami sangat berharga. Jadi biarlah kami mempertaruhkan hidup kita agar kami bisa hidup berpegang pada kenyataan ini dan tidak dibohongi lagi oleh setan. Kami berdoa atas hal ini dalam nama Yesus Kristus. Amin.